Anjaro gimana itu yuk, kenapa itu bisa terjadi seorang perempuan begitu kan bisa apa ya tadi ya, bisa jadi janda berkali-kali sih maksudnya gitu. Janda sampai 3 kali itu kenapa yuk? Itu ini bukan pelecehan ya, tapi ini kan adalah kondisi umum di lapangan seperti itu kan. Apa itu sebenarnya pengambilan keputusan semacam itu apa gitu? Ya, sebetulnya kalau yang keras. Nah, jadi kenapa fenomena itu Iya. namanya. Banyak sekali wanita-wanita yang sudah single kemudian menjadi menyandang status janda. Iya. Sampai berkali-kali dia menyandang status tersebut, menikah berkali-kali. Itu menurut saya karena dia mengambil keputusan untuk menikah itu ketika pada saat dia tuh emosinya tidak stabil, egonya tidak stabil. Mungkin pada saat dia merasa lelah, merasa butuh sandaran gitu. Jadi ketika saat itu dia merasa butuh seseorang untuk dia bersandar gitu kan. Jadi akhirnya mengambil keputusan di saat yang kurang tepat. Nah, tanpa tahu dulu lebih dalam seperti apa pasangannya nantinya. Jadi hanya sekilas waktu gitu aja lah. Oke lah, saya cocok. Oke lah, saya ada orang untuk bersandar, tapi belum tahu jauh seperti apa dianya gitu loh. Dari sisi sifat, kemudian latar belakang finansialnya gitu. Yang penting data dia punya kerja, dia punya penghasilan, dia punya pendapatan bisa menopang kayak gitu. Belum lebih jauh lagi, belum matang lagi seperti apa karakternya, kemudian seperti apa kekuatan finansialnya yang sebenarnya kayak gitu. Jadi akhirnya terjadi sesuatu di tengah jalan, dia nggak siap menghadapi, akhirnya memutuskan untuk cerai lagi, terulang lagi seperti itu pada saat kondisi tidak stabil, dia mengambil keputusan lagi. Nah itu kenapa terjadi janda berkali-kali atau menikah berulang kali karena seperti itu. Jadi kalau misalnya mau mengambil keputusan untuk menikah itu justru pada saat kita kondisi stabil segala-galanya gitu. Jadi kita udah istilahnya sudah mantap dari sisi finansial ya, setidaknya kita sudah ada dari diri kita pribadi gitu loh, ada pendapatan setidaknya yang bisa untuk menopang bulanan gitu, walaupun itu mungkin hanya mengcover kebutuhan sehari-hari gitu. Terus dari sisi emosi hati kita juga memang hanya butuh seseorang yang hanya untuk teman hidup gitu, hanya untuk teman hidup ataupun hanya untuk sharing, hanya untuk sekedar melengkapi satu sama lain, tapi terlepas dari finansial seperti itu. Jadi lebih kecenderungannya itu pada saat pengambilan keputusan itu yang kurang tepat atau gimana menurut jenengan? Iya, pengambilan keputusan kurang tepat. Jadi waktunya yang kurang tepat. Kenapa saya katakan waktu kurang tepat? Karena di saat dia dalam kondisi tidak stabil emosinya gitu. Itu tadi yang saya bilang, hanya butuh sebatas butuh seseorang untuk bersandar, untuk sharing, untuk dia berkeluh kesah gitu, dan bisa mensupport finansial tanpa melihat seberapa besar finansial yang dia butuhkan dan seberapa besar dia bisa memberikan gitu loh. Seperti itu maksudnya. Pandangan jenengan tentang misalnya bisa menikah berkali-kali itu gimana yuk? Itu bagus gimana ya? Iya, kurang sehat. Kurang sehat ya? Iya, tetap kurang sehat. Jadi lebih baik satu sisi dari kalau punya anak otomatis kan dia harus beradaptasi dengan orang yang berbeda terus setiap saat gitu. Sementara yang namanya anak tetap di hatinya, walaupun sebaik apapun bapak sambungnya ya, ayah sambungnya, pasti di hatinya adalah tetap yang terbaik adalah ayah kandungnya. Gitu. Dari sisi psikologis juga tetap pengaruh. Tetap pengaruh gitu kan. Jadi nggak punya sosok seorang profil seorang ayah. Ya kan begitu. Dia mau berpalutan ke siapa gitu. Kasihan juga kan dari sisi anak sendiri yang paling kasihan. Secara psikisnya kan seperti itu. Jadi dia nggak punya sosok seseorang yang bisa dijadikan panutan, dijadikan seseorang untuk dia menjadi istilahnya pegangan gitu. Apalagi kalau berganti-ganti kayak gitu kan, bapaknya bolak-balik ganti, bapaknya bolak-balik ganti. Yang mana bapak yang mana ini yang mau saya pilih? Gitu. Bapaknya bolak-balik ganti si gebri. Itu kalau menurut saya pribadi. Ini bapaknya sih bener sih ngendi gitu lah. Nah terus jenengan sendiri kan ini sudah single parent mungkin single parent ya, single parent. Ini udah berapa tahun yuk? Berapa mungkin? Ya, baru mau 2 tahun. Baru 2 tahun. Terus jenengan kok belum mengambil keputusan untuk menikah kembali itu kenapa ya? Mungkin jenengan aku lihat seperti Wonder Woman gitu loh. Tadi nyupir sendiri kan keren gitu loh. Itu bisa seperti itu gimana yuk? Ini kan mungkin bagi teman-teman yang kurang pede gitu kan bisa sharing gitu loh yuk. Lagi gimana itu yuk supaya kok jenengan kok wah gitu. Kalau aku lihat jenengan sekuat itu gitu loh. Padahal yang buat ini rambut redam ya.
ilmu kedang Iya. dihancurin. Fotonya sih kuat gitu kan. Ini sih dugaan aja, mudah-mudahan Iya, salah. sebetulnya kekuatan hanya di anak, nggak lain-lain sebetulnya. Jadi saya pun mau berpikir untuk cari pendamping lagi, saya harus mempertimbangkan saya menghadirkan seseorang lain di dalam kehidupan anak-anak saya. Apakah itu mereka bisa terima atau enggak, atau nanti juga akan pengaruh ke dalam ya itu tadi saya bilang psikisnya gitu kan. Nanti setelah saya tadinya 100% saya fokus untuk anak, tiba-tiba saya harus berbagi dengan orang lain gitu yang notabene bukan ayahnya gitu kan. Seperti itu. Itu ya. Iya, otomatis kan jadi terbelah, fokus saya terbelah. Jadi memang niatan saya yang memang pengen fokus ke anak-anak dulu. Satu sudah kehilangan profil seorang ayah, dia nggak punya pegangan. Apakah mau kehilangan juga seorang ibu? Kan seperti itu. Nanti dia akan berpegang kepada siapa? Itulah yang terjadi kadang-kadang anak mengalami yang broken home, akhirnya terus jadi berantakan karena seperti itu, masing-masing orang tuanya ego. Gitu, udah bapaknya menikah lagi, ibunya menikah lagi, akhirnya kan tetap fokusnya terpecah nggak ke anak. Seperti itu, karena ada orang-orang di samping yang harus dia perhatikan juga. Nah, saya nggak mau seperti itu. Tapi mungkin kalau memang kalau niatan saya pribadi sekarang sih pengennya nggak belum kepengen. Belum lah ya, belum kepengen menikah lagi gitu lah ya. Anak-anak masih butuh perhatian full. Saya nggak kepengen udah kehilangan sosok profil seorang ayah, dia harus kehilangan lagi profil seorang ibu. Gitu. Harus seperti itu. Dan belum tentu juga nanti saya mendapatkan orang baru nanti bisa beradaptasi dengan anak-anak saya, bisa menyayangi anak-anak saya seutuhnya seperti saya menyayangi mereka. Gitu. Seperti itu. Jadi lebih baik saya fokus untuk anak-anak. Ketika mereka sudah bisa berdiri sendiri, sudah punya kehidupan sendiri baru. Ya pada saat seperti itu kan dirimu udah tua ya, udah hampir 50 tahun kan. Wis ora lakunya susah gitu loh. Ya namanya jodoh kita nggak tahu, Pak. Oh iya. Namanya nenek-nenek juga kan udah usia 70 tahun bisa dapat di bawah lebih muda juga banyak. Oh iya, ini gimana ini? Menarik ini, Kang. Ini gini Kang. Pandangannya Bu apa tadi ya, Bu Lui seperti itu, Kang, tentang fenomena seperti itu gimana, Kang, dari segi tinjauan panjenengan gimana ini, Kang, fenomena semacam itu gitu, Kang? Ya. Kan Bapak sambung tadi berkali-kali itu mempengaruhi, itu gimana dari segi jelas sih ya. Jadi apapun yang itu membutuhkan sosok, walaupun katakan enggak baik tapi jelas ada sosoknya loh. Berbeda dengan mendapatkan tapi kan aku bukan karena hubungan ruh. Ruh itu hubungan darah. Itu akan berbeda. Di saat gitu mendapatkan yang lain kan karena ruhnya kan beda. Kecuali ruh mendapatkan ruh bisa menyamakan, artinya bisa ngawulani. Makanya kalau mendapatkan contohnya misalkan aku ingin mendapatkan Lulu, nggak fokus Lulu deh, aku malah justru fokus kepada anaknya. Di saat anaknya sudah bisa dekat, ibunya gampang kok better. Ini kalau aku hanya mendapatkan Lulu, anak belum tentu loh bisa berontak loh. Iya kan? Nah, pemberontakan anak itu yang paling dikhawatirkan. Itu seperti itu dari konsep bahwa secara psikis itu seperti itu. Yang paling dianukan lagi memahami konsep janda dulu. Iya, gimana itu konsep janda, Kang? Kalau konsep janda dengan secara hakikat itu berarti dia mencari kesendirian. Iya kan? Dia memang sendiri, Kang. Iya kan? Ini sendiri nih. Sendiri. Dalam konteks hakikat bukan berarti loh. Makanya saya senantiasa mengatakan itu jodoh itu ada 3. Jodoh ada 3 ini menarik. Jodoh ada 3. Gini. Jodoh ada 3. Contohnya begini. Bisa terjadi jodoh itu karena jodoh lahir. Jodoh lahir ya. Jodoh lahir artinya aku hanya sebatas punya istri dulu misalkan gitu. Tapi hanya lahiriahnya saja. Batinnya enggak. Iya. Itu jodoh lahir. Iya. Jodoh batin bisa terjadi aku bukan jodohnya Lulu, tapi aku mencintai Lulu. Itu kan jodoh batin. Iya. Sama-sama nyambung, tapi bukan jodohnya loh. Iya. Tapi yang paling bagus adalah jodoh lahir batin. Yang bojoan karo Lulu sepenuh hati bahwa aku pun mencintainya dan Lulu pun mencintai aku, pasti akan terjaga. Iya kan? Aku orang selingkuh, orang karena otomatis ngapain aku selingkuh? Aku sudah mendapatkan yang terbaik kok. Demikian juga Lulu. Aku udah mendapatkan yang terbaik. Nah, gue sing jodoh lahir batin. Lah kebanyakan itu tinggal pilih apa jodoh lahir, apa jodoh batin, apa jodoh lahir batin. Nah, terserah deh. Iya, berarti pilihan masing-masing ya, Kang. Bukan pilihan masing-masing. Maksudnya kedudukan itu akan didudukan.
Allah menciptakan Iya, iya, manusia iya, iya. itu berbagai macam karakter Heeh. agar mengetahui. Iya, ketone duwe bojo anu, ning tesi gampang selingkuh. Iya, Kan iya, bisa iya. terjadi. Iya, 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 iya. Dia bocor tapi selingkuh gitu lah ya. Iya, bahasanya selingkuh. Bahasanya lah ya. Walaupun selingkuh itu bisa terjadi hanya karena rasa. Iya, 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 kan? iya, iya, iya. Nah, Selingkuh Oh, rasa ya. berarti dia masih kedudukannya bahwa aku jodoh ning mung jodoh lahir tok, Hmm. batinnya ora. Hmm. Itu seperti itu. Iya, Nah, iya, iya, iya. konsep janda Hmm. adalah menyendiri. Menyendiri bukan berarti secara physically aku sendiri. Hmm. Aku punya pasangan, tetapi aku menyendiri dengan kesendirian aku bahagia. Itulah aku janda loh. Pada prinsipnya pada bahwa prinsipnya, Jarwoto itu janda. Walaupun anggar laki-laki disebut duda, Duda. kan gitu loh, Oh, ya kan. iya, iya, iya. Tetapi kesendirianku itu artinya menyendiri. Hatinya itu senantiasa sendiri terus berkelana untuk mencari sang Tuhan. Iya kan? iya, iya, Makanya iya, iya, orang-orang sufi itu apa? Tidak menghiraukan dengan pasangannya. Yang penting adalah aku bisa mendapatkan sang Tuhan itu sendiri. Iya, Artinya apa? Ya itulah. Iya kowe iya duwe pasangan. Ning kowe hakikate janda. Ning hakikate kowe duda. Iya, Kan iya, gitu, iya, kan? iya, 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 iya. Contoh aku. Contoh. Iya, 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 iya. Aku lah. Iya, satu rumah dengan hubungannya baik. Tapi tidak pernah katakan hubungan biologis sampai sekian tahun dan itu nyaman-nyaman saja kok. Karena aku ingin menjadi duda. Artinya aku ingin mendapatkan kedamaian. Dengan aku sendiri, malah justru aku menemukan sang Tuhan. Tuhanlah telah menemukan diriku sendiri kan gitu. Iya, 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 Iya kan? iya, iya. Kan nikmat-nikmat banget. Iya, Aku iya, tidak iya. memperdulikan. Iya, iya, Kan iya, gitu iya, loh. iya, iya, iya. Nah, itulah konsep-konsepnya harus dipahami. Jadi jangan serta-merta kenapa sih kita menjudge jadi janda. Itu kan kebanyakan kan konotasinya jadi kurang bagus gitulah ya, mohon maaf gitu ya, ya Bu ya. Jadi kan gitu Kang, kepriye Kang? Konotasi kan persepsi. Persepsinya orang sih. Persepsi umum secara umum. Tapi kalau dilihat secara konsep hakikat, enggak. Iya, iya. Semua bagus semua kan gitu. Iya, Ba- iya. Tidak bagus itu karena konotasi kowe lho. Salah kowe nyamandang Allah. Iya, iya, Padahal iya, iya. nyatane ndak jelek. Iya, iya, kan iya, gitu. iya, 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 iya. Masing-masing orang. Masing-masing persepsinya masing-masing orang. Gimana yuk, nambahin lagi yuk. Nah, cukup ya. Ya, terima kasih nih Kang. Jadi ada 2 tinjauan tadi yuk, ada jodoh lahir, jodoh batin, jodoh lahir batin. Mudah-mudahan Ibu Lulu dapatkan jodoh lahir batin nggih. Amin ya rabbal alamin. Selamat. Terima kasih nih Kang. Sambung maning nggih. Wedang.